Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama syahra siyam binuzulil qur'ani al-mukarram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil kiram wa ala alihi wa sahbihi ulin nizam. Amma ba'd. Puja pelipur lara di kala duka, puji pelipur hati di kala dengki, beserta syukur yang membuat kita jauh dari sifat takabur. Tak lupa sholawat beserta salam, semoga terlimpah ruahkan keharibaan baginda kita, Habib tertinggi laksana mentari, jaksa termulia laksana purnama, dan pemimpin kita yang paling dicinta, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Sahabat-sahabat yang kami hormati dan yang kami cintai, perkenankanlah saya Juniansah, Wakil Ketua Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor, Kecamatan Kertasari, ingin sharing mengenai kasus-kasus permasalahan dalam ubudiyah yang tentunya akan kami kerucutkan dalam permasalahan-permasalahan ibadah berpuasa. Sering kita dilena dalam satu kasus permasalahan-permasalahan berpuasa yang beresiko besar terhadap pengaruh batal dan tidaknya dalam berpuasa. Satu contoh yang akan kami utarakan, seperti hanya seseorang yang disuntik ataupun diinfus dalam keadaan berpuasa. Hal ini membuat kita sering terlena, kebingungan apakah dapat membatalkan puasa ataupun tidak. Sebagaimana keterangan yang diungkapkan oleh Syekh Hasan bin Ahmad Al-Kaf di dalam kitab Taqriratus Sa'didah, bahwa hukum seseorang ketika disuntik ataupun diinfus dalam keadaan berpuasa itu diperbolehkan karena darurat. Akan tetapi para ulama berselisih pendapat dalam masalah batalnya disuntik ataupun diinfus dalam keadaan berpuasa melalui 3 pendapat. Yang pertama, fa fi qaulin innaha tabtulu mutlaqan li'annaha waslat ilal jauh. Menurut satu qaul bahwa hukum seseorang ketika disuntik ataupun diinfus dalam keadaan puasa itu batal secara mutlak. Kenapa? Karena hal itu bisa sampai terhadap tenggorokan atau lebih jelasnya ke dalam anggota perut kita. Sedangkan menurut satu qaul yang lain, annaha la tabtulu mutlaqan li annaha wasalat ila jauh min ghairi manfadhin maftuhin. Menurut qaul yang kedua, bahwa disuntik dan diinfus dalam keadaan berpuasa itu tidak membatalkan secara mutlak. Kenapa? Karena meskipun disuntik dan diinfus masuk ke dalam perut, akan tetapi tidak melalui jalur yang semestinya. Wa fi qaulin fihi tafsilun bahwa al-asah. Tapi menurut satu qaul yang lain ini ditafsil, dan pendapat ini adalah pendapat yang paling kuat. Tafsilannya, perinciannya, idza kanat maghdiyatan fatabtulu as-shaum. Ketika suntikan dan infusan itu memberikan asumsi energi terhadap tubuh kita dan menguatkan, maka membatalkan puasa. Tapi wa idza kanat ghairu maghdiyatin, ketika suntik dan infusan itu tidak memberikan asumsi kekuatan terhadap tubuh kita, maka fatunzaru, kata beliau, di angan-angan kembali, idza kanat fil arukil majufah wa hiya al auradah fatabtulu. Ketika suntikan itu berada pada otot yang terbuka ataupun urat nadi, ya, masuk terhadap urat nadi kita,
maka dapat membatalkan puasa. Sedangkan wa idza kanat fil adli wa hiya al-aruqu ghairal majlufa falatat dulu. Ketika suntikan dan impusan itu tidak menjalur pada bagian urat nadi kita, maka tidak sampai membatalkan puasa. Lebih jelasnya, qaul ashah itu qaul yang paling kuat, memberikan hujah kepada kita bahwa hukum disuntik dan diimpus itu tidak sampai membatalkan puasa selama suntikan dan impusan itu tidak memberikan efek asumsi kekuatan terhadap tubuh kita dan tidak masuk pada bagian urat nadi. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari segi ucapan ataupun perbuatan saya. Semoga apa yang kita pelajari dapat hikmahnya dan bermanfaat bagi kita semua. Akhiru qawli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.